A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ardha dhalulan wa amarna bi an namsi'a 'alaiha libasi rizqa minhu litanawulil jannah min babi husnil khatimah. Wa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, wabil khusus ibu-ibu, para akhwat yang semoga Allah selalu berikan keistiqomahan di atas Islam yang mulia ini. Melalui Majlis Ilmu Al-Hilya Rumil, kita kumpul di tempat ini meluruskan niat, menyatukan persepsi bahwa kita butuh ilmu agar sisa waktu yang kita miliki di atas dunia ini tidak terbengkalai, bergulir berganti tanpa makna. Jangan. Kita pengen jadi orang yang betul-betul mengerti agama, sehingga orang yang mengerti agama itu orang yang punya karakter mulia, mudah akrab, qaribin, lembut dengan manusia, hayyin, dan gampang dalam bermuamalah, sahlin, sehingga timbullah karakter pede aja gitu lah. Pede aja. Karena kita berpenampilan untuk Allah, bukan untuk orang. Iya, orang Islam ini kan memiliki bias pada ibadah yang dia lakukan. Kalau ibadahnya bagus, sholatnya rapi, muamalah sama Allahnya maksimal, ya dalam berpenampilan, bertutur kata, berbody language akan hati-hati. Kelihatanlah orang yang kalau sholatnya bagus, mana berani keluar ngablak. Pakai baju kurang bahan, nggak bakal berani. Ya pasti kalau orang sholatnya bagus, dia akan memberikan pencitraan pada penampilan yang dia miliki gitu ya. Tutur kata juga sama. Orang kalau sholatnya rajin, ya ngajinya rajin, dia akan mengemas kata dan bahasa, khawatir kalau dia menjadi pencitra buat agama yang orang pandang. Dulu sahabat begitu tuh. Mereka sangat-sangat menjaga kualitas diri mereka karena khawatir ada orang-orang kafir, Yahudi ke, Nasrani ke, Majusi ke, orang-orang kafir di zaman itu akan memandang buruk agama dari diri dia. Jadi pencitraannya akan timbul dengan sendirinya. Nah ini kalau dibuat-buatkan beda dengan yang apa adanya gitu ya. Kalau pede aja ya otomatis harapan kita percaya diri karena memang di atas syariat. Ya kita boleh nggak pede kalau nggak di atas syariat. Ibu pakai kerudung syar'i, kerudung yang memang menutup bagian dada atau mungkin hijab sekalian. Ya tahulah konsekuensi tinggal di kampung pojokan Depok pasti jadi aneh-anehan, betul. Alah ya udah pasti dah ya. Nah sekarang mau ada mendingan. Dulu mah orang kalau pakai hijab, pakai cadar di pojokan Depok sini mah dikatakan bini teroris noh, kata gitu ya. Dulu gitu ya. Sekarang ya gitu. Enggak lah, sekarang alhamdulillah sudah banyak orang yang makin tinggi pendidikan, makin ilmiah. Ya, makin menerima apa yang mereka lihat kalau sesuai dengan Quran dan Sunnah ya. Tapi memang dari awal ini orang berpenampilan ya pede aja loh, memang Allah yang suruh.
Lain kalau memang ustadz yang nyuruh atau mungkin manusia yang nyuruh secara umum gitu ya. Kalau Allah yang nyuruh mah udah konsekuensi cuma satu, wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Emang enggak ada pilihan lain. Kalau sang Khalik Allah Jalla wa Ala berfirman dan utusannya Rasul Muhammad bin Abdullah bersabda, konsekuensi kita sebagai umat cuma sami'na. Kalau ngikutin omongan orang mah nggak ada selesainya, kagak ada beresnya. Kan kita ngomongin kemarin tuh di masjid di Jumat yang lampau tuh, saya bilang kita kalau ngikutin omongan orang akhirnya hidup banyak komplain, kayak nggak pede gitu loh. Dikata pendek, besok beli hak tinggi, betul. Sampai rata-rata sendal sekarang pada kayak roti lau, saya kata lebar-lebar begitu bentuknya. Ganggu aja, heran nih, kata kayak portal depan. Sampai kita mau masuk ke rumah kata banyak poldur ini ya, banyak roti tawar. Sampai susah jalannya. Tuh gara-gara nggak mau dibilang pendek. Ya, wow, orang repot. Yang hitam kesinggung, teman-teman ada orang manggil temennya Bon, dia yang nengok begini. Karena merasa hitam, besok habis cari skincare. Kalau bisa beli serum yang bisa suntik langsung putih gitu lah. Emang aku aja. Kamu kelihatan mukanya putih, tangannya hitam, betul ya? Langsung dimasukin langsung. Emang udah viral di mana-mana, emang begitu kasusnya ya. Dibilang si pesek, habis cari tempat operasi biar mancungan dikit. Kalau enggak dihiasin tuh, dipakein gradasi dah biar gradasi. Nah. Lah orang jadi hidupnya kayak tahiyat sani gitu. Yang sipit marah dikata sipit, dibelo-beloin sampai pakai sunggokong. Pakai mata panda. Nyeksa diri ya. Sampai kalau bisa nanya handphone bukan tujuan buat nelpon, tanya yang kameranya ada filternya. Saking kagak mau foto asli ya. Gayanya habis kok udah bergaya. Sampai kakinya digayain. Ya Kamil cuma segini doang udah, kaki bergaya. Subhanallah. Lu nyeksa diri, Bu. Ya. Allah telah berikan manusia dengan kesempurnaan untuk ibadah, bukan fisik yang dikedepankan gitulah. Kalau dari pertama ibu punya kelebihan bukan di fisik, udah jangan terus fisik ditonjol-tonjolin, udah nggak ada kelebihan masih ditonjolin juga gitu loh. Mendingan balikin ke hukum asal, ibu pinter masak, masak deh Bu yang dipinterin Bu. Insya Allah suami ibu datang nanyanya masakan, bukan warna kulit gitu ya. Bukan panjang pendek hidung, belok sipit mata, atau mungkin tinggi pendek tubuh, bukan. Masak apa Bu? Kan gitu. Ini kadang-kadang yang ditonjolin yang memang ya jelas kurang lah, ngapain? Untung lakinya tukang ngeledek. Ya dandanan medok, Masya Allah, ini jam berapa? Jam 9, apa Bang? Kedok nggak dibuka kata kita. Ya ada satu dalil nih. Di zaman sahabat Nabi ini pertontonkan bahwa memang beliau pengen ada pencitraan baik pada diri seorang muslim gitu ya. Dalilnya mengatakan dalam satu riwayat dalam Sunan Abi Daud dikatakan innakum qadimuna ala ikhwanikum. Innakum qadimuna ala ikhwanikum. Kalian tuh akan mendatangi saudara kalian. Artinya silaturahmi. Terbiasalah silaturahmi ya. Jangan cuma sekedar nengokin saudara atau mentang-mentang saudara kita nggak pernah dandan gitu ya. Kan kita kadang-kadang begitu. Kalau yang sering ketemu gak ada dandan, tumben mah dandan, si Ono mau datang gitu ya. Kalau udah sering ketemu mah nggak dandan lagi, mah dia lagi kan gitu ya. Biasa ada zaman Nabi itu begitu. Nabi bilang begini, innakum qadimuna ala ikhwanikum. Kalian ini akan mendatangi saudara kalian. Ya. Fa'aslihu rihalakum. Coba deh perbaiki kendaraan kalian.
Kalau bisa tuh motor cuci, mobil lap gitu ya. Kenapa? Karena Nabi bilang, kata Nabi, fa aslihu rihalakum. Islah. Ini kendaraan bukan bicara merek bagus jelek, yang bersih. Kalau masalah bagus jelek kan gimana kocek, betul ya. Kalau uang cukup bisa beli yang bagus. Kalau enggak ya udah sih yang apa adanya. Lah memang kendaraan kan fungsinya alat bantu sampai ke sebuah tempat, namanya transportasi. Harusnya kendaraan itu nggak diributkan masalah harga atau bentuknya, maslahatnya apa gitulah. Nah Nabi nggak ngebahas, pokoknya fa aslihu rihalakum. Fa asli bukan wa asli. Fa itu cepet rapihin tuh kendaraan. Katanya mau mampir ke rumah saudara, iya cepet lu rapihin tuh kendaraan gitu bahasa gitu deh. Fa asli cepetin gitu ya. Wa aslihu libasakum, baru pakai wa. Wa aslihu libasakum, enggak ngebebanin. Kenapa? Karena kalau baju ini ya nilainya kadang-kadang nggak semahal kendaraan, cuma jumlahnya lebih banyak. Nabi pakai bahasa wa aslihu libasakum, dan usahakan baju yang kamu pakai itu juga baju yang bagus, gitulah. Jadi ya syukur kalau mau diganti, enggak juga nggak masalah. Tapi kendaraan kalau bisa, kalau nanti datang ke lokasi orang ngelihat emang bener-bener rapi nih orang. Bicara nanti yang datang bajunya sederhana nomor sekian dah. Syukur kalau rapi bagus gitulah. Hatta takunu ka'annakum syamatun finnas. Ya, agar kalian ini seperti orang yang betul-betul memiliki keistimewaan di tengah manusia. Kamu kan punya keutamaan gitu. Kalian betul-betul orang yang layak untuk dikatakan orang-orang yang mengkhususkan waktu untuk datang ke situ gitulah. Hatta takunu ka'annakum syamatun finnas. Fa innallaha la yuhibbu al-fuhsya wala tafahhus. Karena Allah enggak suka sama orang yang berbuat keji atau perkara-perkara buruk yang dia lakukan. Gini, jadi kalau kita memang pengen berjumpa dengan saudara kita, keluarga kita, suruh yang rapi. Kalau enggak rapi, Nabi mengatakan al-fuhsya. Ini sama juga ngeremehin perbuatan nggak baik. Udah tahu mau ketemu saudara, udah tahu kita mau datengin sama saudara, yang rapi, mandi, no, saudara lu mau datang orang Andi. Orang dulu kan suka begitu ya. Jangan sampai dia datang tuh nggak ada keistimewaan ketika memandang. Paling nggak awal mukodimanya surprise. Lain kalau rutin ketemunya ibu sama suami, ibu juga tahu bikin dia surprise gitu loh. Bukan terus pas dia datang langsung dihakimin. Karena kadang-kadang orang ini pengen lakinya betah, cuma ya Allah ibu jadi hakim buat dia. Baru nyampe keringet juga belum dilap, dari mana? Ya, dari tadi kata dia. Dari mana kayak? Enggak, soalnya kalau saya cek di Google gitu loh, posisi Anda laki dicek di Google. Lah hari gini kan Google semua dia nyampenya, betul. Dia makan di warteg, sampingnya hotel mewah, jadi berantem gara-gara begituan. Tapi ini ada hotelnya. Ya salahin warteg ngapa bikin di situ kan gitu. Nih ibu nih kadang-kadang suka innalillahi berteman sama sosmed, akhirnya yang enggak ngecek anak di mana, ngikutin Google. Udah tahu Google kan kagak syar'i. Kali kalau ada Google syar'i ya, belok kiri. 200 meter sampai insya Allah gitu kan. Kan kagak ada yang begitu tapi ya. Ibu kepedean 200 meter sampai, wallahu alam. Belum nyampe tabrakan gitu ya. Jangan suka percaya sama sosmed kalau berita belum jelas ya. Ini hari gini ini banyak kasus keributan rumah tangga gara-gara apa? Praduga. Praduga tak bersalah. Kalau ibu kan praduga pasti salah gitu ya. Tadi tinggalin lakinya baru tau rasa loh bu ya. Orang dimata-matain mulu kayak detektif, heran. Orang suruh buta dibikin kagak nyaman, ente ada nyari lagi baru tahu loh ya. Ya. Innakum qadimuna ala ikhwanikum. Kamu pokoknya akan ketemu sama saudara kamu. Ya, fa aslihu rihalakum. Tolong rapikan pelana. Kalau dulu kuda, pelana kuda, ya sekarang mobil motor bagusin, rapihin. Mau ketemu sama saudara noh. Wa aslihu libasakum, baju juga rapihin. Kalau bisa yang baruan dikit apa?
Ya biar agak beda sedikit, kan udah ketemu yang lalu begini, sekarang begini, biar tuh senang. Orang tuh senang. Yudkhilus surur fi qalbil mu'min. Karena bagian dari sebuah kemuliaan agama itu memasukkan kebahagiaan di hati orang yang beriman. Apalagi di orang beriman. Jangan sengaja saudara mau datang dikucel-kucelin muka. Biar dibantu, biar disumbang gitu. Jangan. Ya, biarin kata kita susah, nggak sekaya saudara kita, dia nengokin kita. Jangan sampai kita nggak ada yang kita bagi buat dia. Syukur-syukur kalau dia ngomong minggu depan gue datang dah. Ya. Kalau minggu depan datang ya seminggu cari akal tuh. Gimana caranya kalau dia pulang ada yang dibagi, gitu ya. Bikin senang, dan Allah suka sama yang begini. Ini yang begini bakal ketitipan sama Allah. Enggak usah berlebihan juga, enggak usah berlebihan dalam berpenampilan. Karena ada dalil yang mengatakan kun hadiran fil libasika li'annahu yu'abbiru li ghairika an taqwimika fil intimai wa taqwini adzauqi wa li hadza qila al hilyatu fi zahir tadullu ala mailin fil batin. Ini bahasa ulama bilang begini. Kata ulama, kun hadiran fi libasik. Jadilah orang yang berhati-hati dalam berpakaian. Li'annahu dikarenakan yughayyiru li ghairika an taqwimika. Karena baju yang kamu pakai itu mengabarkan kepada orang lain tentang standar nilaimu dalam loyalitas. Jadi tuh orang kadang-kadang merasa dihormatin kalau kita pakai baju bagus. Ini kadang-kadang kita lagi di depan rumah suka ngeloneh, kita duduk kongko gitu ya. Ngelihat saudara datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, dulu ganti baju dulu, gitu kan. Keluar asal yang disengget, yang ada yang digantung, gimana pakai dan rapi. Oh ya Allah, jadi nggak enak, berantakan. Orang dulu tuh begitu. Itu kalau bahasa ulama mengatakan, kata ulama gini, li'annahu yu'abbiru li ghairika an taqwimika. Karena apa yang kau perbuat dengan merapikan pakaianmu berjumpa dengan saudara atau siapapun yang kau jumpai itu menginformasikan tentang harga orang yang datang. Senang dihargain. Ya, kan kadang-kadang kita kalau orang yang buat kita nggak ada nilainya, kita lagi ngasah pisau depan rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam, baik loh. Terusin aja dandan kagak. Itu kalau orang yang ngerti, ya gue memang nggak ada apa-apanya sama dia. Ya, coba dibisikin kalau lagi ngasah begitu, lurah mau datang, orang langsung. Karena ada nilai, ya makanya kalau bahasa ulama, li'ayyir li taqwimika. Ini menginformasikan tentang nilai orang yang didatangi, senang orang. Ya, filintimai, yakni filintimai yang terkait dengan loyalitas pribadi dan perasaan at-taqwin wa dzauq. Maka dikatakan al-hilyatu fi zahiri tadullu ala mailin fil batin. Perhiasan lahir menunjukkan kecenderungan batin. Emang orang kalau mau dilihat batinnya, lihat penampilannya. Ya nggak usah berlebihan, ya asal rapi bagus, kita bisa lihat karakter dia. Kan bisa kelihatan tuh orang. Sama yang over, waduh ya, yang masya Allah, wah kerudung, baju, bawahan, sepatu warna-warni, ini karakternya ngejreng nih orang gitu ya. Ada yang penampilannya sederhana, itu sudah menginformasikan tentang batinnya, kejiwaan seorang. Wan nasu yusannifunaka min libasik. Kenapa? Karena manusia itu akan mengkategorikan engkau berdasarkan pakaian kamu. Orang bisa tahu kamu kerja sama nggak kerja dari baju bisa kelihatan. Apalagi hari gini, orang ngelihat orang pakai baju batik langsung aja kemis ya hari gitu loh. Langsung ketahuan memang aturan mainnya kan begitu, batik hari kemis biasa gitu ya. Masya Allah. Taib bal inna kaifiyat lubsi tu'ti lin nazir tasnifal labis minar yakni minar rasanah wa ta'akkul awi tamasyukhi wa rahbanah awi tasabi wa hubbaz zuhur. Ini bahasa-bahasa ulama mengatakan gini, manusia akan mengategorikan engkau berdasarkan pakaianmu. Bahkan cara berpakaian akan memberikan gambar klasifikasi orang tersebut. Apakah
tenang dan berpikir matang, dewasa, religius, atau kekanak-kanakan, lagi suka menonjolkan diri. Kelihatan, baju kelihatan. Ya ada orang udah tua udah nggak muda, dari bibir kelihatan kisut gitu ya. Cuman bajunya baju-baju anak sekarang. Ini walaupun tua, jiwanya kekanak-kanakan nih. Apa yang begini kita jangan tapi serius kalau ngomong, dia demennya bercanda. Tuh. Ada yang kelihatannya muda, cuma diem aja, kalem, jalan juga jarang, negor juga ditegur sama orang, diem aja. Ini yang begini jangan banyak bercanda nih, cegukan biasanya kalau begini. Macam-macam tuh. Emang begitu ulama yang bilang ini baju pewarnaannya kuat banget loh, hati-hati ya. Makanya kalau kita sudah ketemu sesuatu yang kita suka dan kita yakin kita nyaman dengan itu, ya udah pede aja. Insya Allah orang yang berilmu tahu karakter. Orang suka bilang bisa aja ngomong sama dia nyambung, ya karena bajunya. Dari baju kita bisa nilai orang. Ya di dunia motor, di dunia preman, di dunia orang-orang yang biasa bergaul di jalan, kita seperti itu gitu loh. Dahsyat kalau saya ngelihat ini agama, masya Allah, betul-betul rahmatan lil alamin. Kita bisa masuk ke PAUD, ke TK, ke SD, SMP, SMU. Kita bisa masuk ke anak tongkrongan, anak kuliahan. Kita bisa masuk semua. Agama allamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-khira'ah. Ajarkan semua cara. Agama ini sempurna. Maaf, sampai cara masuk WC pun diajarkan. Apalagi kalau bahasa pergaulan, makanya sering dibilang, ayo bagusin agama sebenar-benar bagus. Kamu bakal punya karakter penghuni sorga, qoribin, gampang akrab. Makanya kalau ada orang dalemin agama tapi nggak gampang akrab, ada yang salah. Ada yang salah. Ini makin tinggi agama, makin banyak pengajian ini datengin, makin sering bengkelahi sama suami. Ada yang salah. Ada yang salah sudah. Sama anak makin nggak akur, sama saudara juga begitu. Katanya lu pada ngaji gitu loh. Orang kalau ngaji itu makin bagus agama. Nggak tahu niat ngajinya apa, nggak tahu deh kalau kayak begitu. Ya. Ini nggak mengukur, karena kan udah ada contoh-contoh terdahulu. Saya sering bilang kok ya, bahwa jangankan kita yang cuma juz 30, 29, 28 atau mungkin 5, 10 juz ya. Penghafal Quran 30 juz, ngerti dalam makna Quran, bisa membunuh Sayyidina Ali. Abdurrahman bin Muljam, itu ya. Kita belum selevel dia. Sampai di zaman Khalifah Umar tuh suruh apa? Akribuhu minal masjid. Ini orang deketin ke masjid, kenapa? Karena bagus Qurannya. Dia yang bunuh Ali. Ada yang salah, ada syubhat yang masuk itu. Ada syubhat yang masuk. Ya. Perempuan dikasih bayangan, Bu. Al-A'ud. Ya, Al-Wadud, Al-Walud, Al-A'ud. Sering dengar ya? Al-Wadud, perempuan yang penuh cinta, welas asih, menyiapkan maklum. Ya, Al-Wadud. Kalau Al-Walud itu yang punya, yang gampang punya anak, senang sama anaknya. Al-A'ud ini orang-orang yang betul-betul nggak pernah flying victim, nggak pernah mencari kambing hitam. Ya. Sudah disampaikan ya, ingat yang saya bilang bahwa ketika dia disalahkan dengan kondisi anak yang belum mandi, dia nggak terus membela diri. Ya jangan salahin saya dong, anaknya susah disuruh mandi. Anaknya emang ini kan darah situ, jadi kena lagi tuh laki gitu loh. Kalau yang Al-A'ud ini, ya saya yang salah, saya yang maaf, saya minta maaf. Saya nggak bisa ngomong sama anak supaya mandi nurut, saya yang salah. Itu Al-A'ud. Allati idza zulimat qalat hadhihi yadi fi yadik la aduku gomdon hatta tarda. Ya, orang yang kalau terjadi ketidaknyamanan, orang yang diberikan kenyamanan, dia nggak menyalahkan orang tersebut, tapi dia katakan inilah tanganku di atas tanganmu, pukul kalau perlu. Aku yang nggak mau memberikan kenyamanan buat kamu. Itu udah ada bayangan. Harusnya itu bukan cuma cerita asatirul awalin. Perempuan kalau dengar kabar tentang Al-Wadud, Al-Walud, Al-A'ud, jadikan target. Gimana supaya jadi Al-Wadud? Supaya jadi Al-Walud, Al-A'ud. Targetin tuh. Ya, karena 3 karakter ini dimuliakan dengan surga. Bukan cuma cerita, itu kan orang dulu, sekarang mah beda gitu loh. Kalau orang dulu memang masuk surga semua, kalau sekarang neraka semua. Enggak begitu bahasanya. Bukan begitu bahasa agama. Kalau ada bayangan tentang as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im, memang sullatu minal awalin wa qalilu minal. Jangan terus pesimis.
Orang-orang terdahulu as-sabiqunal awwalun. Ya, orang-orang yang betul-betul penghuni sorga. Fi jannatin naim, sorga yang penuh nikmat. Ya, sullatu minal awwalin, sepertiga dari orang terdahulu, wa qalilun minal akhirin, sedikit dari orang yang di akhir zaman. Jangan terus pesimis. Targetin, informasikan ke diri kita yang lebih dikit dari sulus sepertiga ini siapa nih? Aku mesti seperti itu. Soalnya banyak sekali dalil yang menginformasikan tentang perempuan. Jangan merasa terintimidasi dengan khobar yang seperti ini. Harusnya berterima kasih. Karena laki-laki jarang dikasih info loh. Perempuan, neraka penuh dengan perempuan ya. Itu bukan ya perempuan lagi, bukan begitu. Oh, berarti saya nggak boleh sembarangan nih. Karena kan di neraka banyakkan perempuan. Cari penyebabnya apa ini? Kufur asyir. Tahu dah, saya bukan perempuan. Kalau perempuan berasa gak punya sifat kufur asyir? Kufur asyir itu melupakan kebaikan yang banyak karena kesalahan yang mengecewakan satu. Ya, kalau laki mah enggak, yang diinget baiknya. Capek sih dicerewetin mulu, capek gitu ya. Ya ada aja salah ketemu, memang ada data yang lengkap banget lagi gitu ya. Kalau kita kan orang laki kan memang udah nggak pengen mikirin yang udah pernah terjadi. Karakter laki-laki gitu. Apa tanya kemarin kamu gini, lupa udah nggak pengen mikirin. Kalau perempuan subhanallah. Ingat gak 5 tahun yang lalu Februari tanggal 5 tepat jam 11.03 aku masih ingat itu. Oh masya Allah. Apa kita lihat belakang memorinya di mana naruhnya nih? Kalah handphone gitu ya. Cuma manfaatnya apa? Kalau memang keburukan pernah terjadi dalam Islam, suruh lupakan, kunci sudah, bukan diingat kembali. Jangan gampang punya trauma nanti dalam diri kita. Dulu pernah terjadi karena ada sebab, sekarang hilanglah sebab, hilanglah kenyataan tersebut. Jangan berulang, lebih ke darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Pandai mencegah keburukan terjadi, itu yang diinginkan agama, bukan malah mengingat keburukan yang pernah terjadi. Akhirnya trauma. Kalau traumatik sudah terukir dalam badan kita, gampang kecewa, ya, gampang suuzon, ya. Padahal dikasih rumus perempuan soleha buat laki-laki soleh. Begitu pula sebaliknya. Ngapain mikirin orang-orang yang kita nggak tahu, depan mata kita nggak kelihatan? Mendingan introspeksi diri, ya. Rapikan agamamu, yang tak nampak oleh matamu itu Allah yang bakal merapikan. Ibu nggak tahu kan, bapak lagi ngapain sekarang, betul? Kalau bapak mah tahu ibu dirumil, betul ya. Kalau bapak kan ibu nggak tahu lagi ngapain ya. Wallah, mending ibu konsentrasi belajar, beribadah, menandakan keislaman ibu. Allah yang bakal jaga bapak di mana aja. Begitu bahasa agama enteng jadinya. Kalau lagi nulis, bayangin laki gue lagi ngapain jam segini ya. Gue yakin pasti dia lagi di sana. Ya berantakan, air belajar kagak bisa. Ayah belum tentu mirip, yang ada akhirnya suuzon, prasangka buruk. Wadzalikum zannukumul ladzi zonantum birabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Prasangka buruk yang terjadi itu karena keburukan yang kau sangkakan ke Allah. Awalnya cuma zon, lama-lama inna ba'da zonni ismun. Setelah prasangka itu ada dosa, ya. Janganlah. Islam nggak pengen. Islam pengen kita beragama dengan betul sehingga timbul kepercayaan diri gitu ya. Masya Allah. Tayyib, jelas ya penekanan agama seperti itu. Nah ini satu bukti bahwa agama Islam menginginkan kebaikan. Dari sini diambil poin bahwa wanita muslimah ini nggak akan meremehkan dirinya sendiri. Apalagi dia bidadari rumah, bidadari sorga di rumah gitu ya. Jaga gawang deh kalau bahasa bola, standby di rumah. Maka dia akan memaksimalkan penampilan. Karena makin bagus penampilan seorang wanita di rumah, bukan dibikin-bikin, jangan lebay. Ya, laki demen sama ibu, dulu ibu nggak lebay. Ketika ibu lebay, jangan pikir dia jadi senang, dia malah enek, gitu lah ya. Emang ya, sering di antara laki-laki ini suka ngobrol nih, wah heran bini gue ngapa jadi begini sekarang ya. Padahal dulu gue kenal sama dia masih pakai kain batik, baju kebaya,
Kerudungnya kayak Cimanis Jembatan Ancol tapi sedap banget. Sekarang branded. Oh, kerudungnya merek Ono. Ini merek Ono, merek-merek semua. Cuman ngapa nggak semenggah ya gitu loh. Suka pada ngomong begitu loh. Kenapa? Karena overlandig. Terlalu berlebihan. Kalau Belanda bilang overlandig gitu ya. Kayak anak kambing dijingkrakan kagak pugu gitu loh. Iya, maaf nih Bu, ini mah obrolan Bu ya. Mumpung nggak ada laki-laki nih, ada dua ya itu. Saru siluri kalau di situ. Kalau babe nggak tapi dengar di luar biarin aja dah ya. Iya, kadang-kadang tuh begitu gitu loh. Jangan dibilang dia nyaman dengan kamu yang dulu. Yang sederhana, yang apa adanya, yang zaman kamu belum kenal merek-merek bedak gitu loh. Paling cuma pipa sama Kelly, betul ya, apa lagi sih? Dulu. Masih ada nggak tuh pipa? Masih ada nggak? Masih ada ya? Ya tahu udah, maaf kalau salah, saya nggak tahu merek ya. Ya dulu mah mereknya pipa, panggilnya pupur, betul ya? Ya aur tuh. Ya sekarang kan merek macam-macam ya, saya nggak tahu dah, saya bukan emang nggak demen main bedak-bedakan dah ya. Sekali beli buat main kerambol doang biar licin. Sekarang merek apa yang dia nggak punya? Masya Allah. Sampai yang magic powdernya punya ya, twing berubah muka langsung gitu loh. Hari gini kan begitu kan ya, bisa beda orang pakai tuh bedak. Bu, elah, sampai laki bingung. Gue salah rumah kali ya kata kita. Bininya berubah. Sampai buka kartu surat nikah, lu beda sama ini kata kita. Jangan lebay Bu, biasa aja Bu. Apa adanya, al-lazifi, apa adanya. Jangan berlebihan ya. Jadi orang tuh senang ngelihatnya, karena orang yang baik Bu, ketika melihat kekurangan ya akan menyempurnakan. Ya, ibu yang cantik, baik, bagus, sederhana, suami itu ngeliat ibu tuh langsung punya ide. Ini kalau gue beliin baju bagus nih. Tuh. Ini kalau gue beliin selop yang cakepan dikit lumayan nih. Daripada kayak roti lau begitu kata kita. Tahu saya ngeliat tuh sendal pun begah banget mata saya, bener dah. Sampai susah jalan, Masya Allah. Pakai motor metik, saya kata bumper gede banget di depan, nanti gitu. Ya, laki itu punya ide langsung, ya Allah istri saya cantik, dandan sederhana. Aduh, dia nggak ngerti kalau dia ini bongkahan berlian yang belum digosok nih. Saya siapin dan macam-macam tuh. Kalau ibu pakaiannya sampai reboh begitu, sampai Masya Allah ya, kerudung lain warna, baju mengejreng banget. Kata laki, gue mau buang-buangin di baju, bener-bener itu. Idenya ngebuang, bukan menyempurnakan. Aduh Bu, Masya Allah, sampai susah baju masuk ke lemari isinya baju semua. Triska mah rapi, giliran masukin mah sesak sampai giliran dipakai lecek. Belum Triska udah kemarin masukinnya begitu ya lecek lagi. Ya udahlah, apa adanya, udah apa adanya ya. Aduh, peruntukan hidup ini diperjelas. Ya, itu sih kembang hidup ya. Enggak disalahkan. Kalau memang ibu yakin dandan memiliki magnetik, dandan Bu. Orang tertarik boleh gitu, apalagi orang rumah kan. Tapi kalau bakal yang rumah ada nggak demen, udah jangan dilebih-lebihin gitu ya. Jangan yang baik menurut kita, karena kan ibu sudah menikah, ya suami nomor satu. Lihat yang dia suka. Kalau dia senangnya sederhana, ya beruntung banget dapat suami yang senang wanita sederhana gitu ya. Nggak butuh penampilan khusus gitu lah. Lain hal kalau memang dia menuntut, nanti akan didialogin tentunya ya. Tapi wallahi, kalau memang kita nyaman, biasanya akan good looking dengan kenyamanan yang kita rasa. Nggak usah berlebihan. Ya, timbulkan percaya diri, jangan sampai berlebihan. Tapi kemudian juga ini masuk ke yang 75 juga sama tuh. Memperhatikan jasmaninya, fisik tadi yang saya bilang ya. Ya bukan berbenturan dengan ayat yang mengatakan la tabdila li khalqillah. Jangan robah penciptaan. Jangan dirobah. Sampai operasi, sampai dikikir nih tulang dagunya gitu ya.
sampai ditambahin tuh hidung, mata dipengokin ke atas. Ya susah banget lah. Mulut ditonyol-tonyol, ngomong susah banget. Astagfirullah. Iya kan ada yang begitu ya, disulam bibir apa namanya tuh. Wah, ini orang pakai cupang lodong, susah ngomong begitu Mbak. Maksudnya apa sih begitu, maksudnya gitu loh. Gigi dilenci-lenciin sampai kayak lenci susah. Wah, kalau dapat laki Betawi mah habis yang begini, habis sudah habis ya. Ngerong-rong minta duit tambahan, kalian buat ngapain? Beli gigi lenci, masya Allah. Lakinya datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, kata gitu. Kata lakinya, nggak pada siluman marmut di sini ya, kata gitu. Ngapain sih? Subhanallah ya. Udah bu, emang udah begitu, udah cakep banget Allah yang bikin deh, masya Allah. Nggak usah dirobah-robah, emang udah segitu modelnya udah. Kecuali kalau mungkin copot apa patah disempurnain lain cerita dah. Kalau udah nggak ada masalah, ngapain dibikin masalah? Sampai makan susah banget. Kagak terbiasa. Air yang ada di pojokan rumah lagi ngapain tuh, lagi ngemil wortel lah. Jangan. Boleh perhatiin jasmani boleh, tapi la tabdila li khalqillah. Jangan sampai merubah penciptaan Allah. Udah sih tenang aja gitu loh. Ya kalau cuma sekedar ngelurusin rambut karena susah disisir, ulama masih berkhilaf dah. Ya. Habis kalau keriting kan disisir kan sama boros serit, sama susah banget gitu kan. Dilurusin, dicatok apa diapain tuh ya, dilurusin ya nggak apa-apa deh, memang masalahnya susah disisir gitu ya, masih nggak masalah. Tapi kalau sampai dibikinnya enggak, innalillah. Dalil menjelaskan boleh mewarnai selain warna hitam, ya nggak boleh. Berarti semua warna boleh, tak? Dia warnain warna biru, warna hijau. Ini rambut apa gue lali, kata gitu. Bukan main. Akhirnya panggilannya si Mambo. Jangan berlebihan, biasa aja sudah. Ya Allah, kan dilihat hukum awalnya kan semua nyaman-nyaman aja di rumah. Jangan dibikin suasana nggak nyaman karena ada sesuatu yang mengherankan gitu loh. Orang berbuat dosa bukan karena sengaja dia berbuat dosa, kadang dia terinspirasi untuk berbuat dosa gitu loh. Lah sekarang gimana suaminya kagak mau ngeledek mulu? Tat, apa hukumnya punya suami yang ngeledek mulu? Ya lu yang pengen diledek gitu loh. Tanya ke Ustadz. Udah tahu lakinya suka ngeledek, ada aja gayanya yang bikin ngeledek kan. Jangan berlebihan lah. Nah, memperhatikan makanan nih. Dijelaskan di sini wanita muslimah ini kan berkeinginan kuat untuk menjadi orang yang sehat dan kuat tubuhnya. Giat dan tidak lemah tubuhnya, dan tidak mengalami kelebihan berat badan. Ya, jadi itu lumrah lah. Nggak muslim aja sih kalau masalah berat badan ya. Karena pada akhirnya kita bukan muda lagi. Otot kita ini nggak sekuat dulu lah ya. Sehingga kita terinspirasi untuk tidak overload dalam berat badan gitu ya. Tapi kembali kepada nyaman sih, nyaman kitanya gitu ya. Karena orang kan senang dengan penampilan berbeda. Ya nggak sama, ada yang senang memang kurus, ada yang sedang, ada yang begini, alis nggak masalah. Ukurannya ibadah. Ibu boleh kurus asal ibadah ibu tuh bagus. Seperti ibu nggak disalahkan gemuk, yang penting sebelum subuh bangun gitu. Yang disalahkan tuh udah gemuk, bablas mulu subuh jam 9 pagi. Nah, keblok orang Sunda bilang. Ini kalau kata Nabi, fakabir arba'an. Ketemu sama yang begini susah bangun, sholatin aja 4 kali takbir, sholat mayit gitu. Iya, udah kayak topo basah di pojokan. Sekalinya melek, laki suruh betah.
Ya, sehingga mengkontrol makanan. Sebenarnya kalau bicara makanan yang masuk ke badan, kita nggak bicara kurus atau gemuk, lebih kepada manfaat makanan. Ma mala abna adam ya ansarun min batni bihas ibni adam luqaimat yatman biha salbu wa illa falah fasulusun li tu'ami wa sulusun li syarabi wa sulusun li nafasi. Kata Nabi kan gini, tidak ada bejana yang paling buruk melebihi buruknya lambung perut anak Adam. Tidak ada bejana yang lebih buruk ketimbang perut anak Adam, gitulah bahasanya ya. Makanya kalau memang kamu tahu itu perut buruk, sekarang lapar, makan kenyang lapar lagi, nggak akan tahu naruh di mana nih, makan bisa terus, padahal ukuran lambungnya mirip semua ya. Cuma kan dibilang tidak ada yang lebih buruk daripada itu. Padahal kalau dia mau luqaimat, sekedar saja makan, sekedar saja ya. Kalau sudah sekedar saja, tujuannya menegakkan tulang ekor. Kalau kurus gemuk apa qadarullah itu. Ada orang yang makannya banyak kurus, ada orang yang makannya dikit yang nggak bisa kurus. Lebih fatal lagi, ada orang yang ya ilahi rabbi subhanallah, kadang nyium aroma nambah sekilo. Iya, saya tuh begitu tuh. Baru punya ide udah nambah berat gitu ya. Ada orang yang innalillah, kadang-kadang kita makan di rumah makan, kita makan itu orang pada heran, ini apa penambah badannya segini-segini semua. Dibikin dari apa ini orang sampai gak gede-gede gitu ya. Ya wallahu alam bisawab, kita nggak tahu ya. Kayak kita ngelihat ada orang makan beling, apa ada siapa di badan itu kan, kita nggak tahu. Kadang-kadang begitu loh. Makanya kalau orang makan berlebihan, tapi enggak, wallahu alam, saya berhusnuzon, semoga nggak ada masalah. Cuma saya khawatir ada yang enggak di badan ini gitu loh. Karena kalau nalar manusia sih udah nggak masuk akal sudah. Ya ini orang makannya lebih, badannya cuma segitu, kemana larinya tuh? Gitu loh. Wallahu alam bisawab. Udahlah, kita nggak bahas lah. Tapi yang penting mau makan banyak, kata Nabi, wa illa falah, asalkan diingatkan sekedar ya. Perut dibagi tiga, sepertiga buat makanan, sepertiga buat minuman, sepertiga buat nafas. Udah bahasa Nabi begitu. Ya silakan kontrol diri kamu, karena ada orang yang kurus bagus, ada yang nggak bagus, ada yang gemuk bagus, ada yang nggak bagus. Tinggal tergantung nyamannya kita, nggak ada masalah. Ya, yang penting ibadah kita bagus enggak gitu loh. Karena kalau disibukkan dengan penampilan fisik, ibadah berantakan, ya apa artinya fisik? Ya ini badan ini ya Allah fana, sebentar bagusnya. Ya kayak kama salih ghaisin ajabal kufar nabatu, kayak orang-orang kafir yang takjub melihat gunung yang kering berubah hijau karena hujan gitu loh. Badan begini kita bagus nih sebentar, enak dilihat sebentar kalau secara fisik ya. Tapi kalau yang enak awet dilihat itu ilmu. Kalau kita sudah berilmu, sampai meninggalnya kita aja orang berebut datang pengen ngelihat karena ilmu. Tapi kalau fisik yang kita kedepankan, ya lama-lama kita pegel ditinggal sama orang. Ya suka ada tuh di sosmed itu ya, saya suka lihat muka 20 tahun yang lalu dan muka sekarang tuh kan jauh banget. Perubahannya sudah jauh sekali. Harusnya muhasabah diri kita kalau kayak gitu. Iya, boleh kita perhatikan jasmani kita, boleh. Tapi kalau bisa perhatikan dan tumbuhkan kemuliaan dalam badan kita itu dengan yang halal. Kulul lahmin nabata min sukhtin annaru ahaqqubi. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, neraka lebih berhak. Kulul lahmin nabata min sukhtin annaru ahaqqubi. Nah, wanita muslimah memperhatikan itu. Dia nggak disibukkan dengan penampilan dirinya atau anak-anaknya yang dititipkan sama suaminya dengan sesuatu yang syubhat, apalagi yang haram. Beliin baju anak-anak, baju yang mencitrakan dia seorang muslimah. Jangan asal tren, karena hari gini kan iklan di sosial media kan dahsyat. Ya kadang-kadang kita nggak paham tuh tulisan-tulisan yang merujuk kepada hal yang negatif gitu kan. Anak dibeliin baju gambarnya Hello Kitty, lucu tat, gambar kucing pakai pita di pojokan kupingnya gitu lah. Itu kan simbol apa satanik orang-orang Jepang itu kalau nggak salah itu ya. Boneka-boneka satanik yang buat penyembahan-penyembahan yang nggak jelas. Kita nggak tahu tuh masalah kayak begitu ya.
Anak laki dipakein baju GAP. Ya Allah, googling juga dah. Itu kan komunitas gay dunia, gitulah. Dan banyak yang lain-lainnya nanti. Ya, kata-kata yang kadang-kadang menggambarkan bukan kebaikan gitu loh. Hari gini kan orang dipertontonkan seperti itu. Atau mungkin model-model baju yang berawal dari model-model dunia yang make awalnya untuk sebuah ritual dan kegiatan. Di kita dipakai di sini. Orang kata kadang-kadang penyanyi-penyanyi dari Libanon kan banyak yang Nasrani ya. Cuma mereka pakai bahasa Arab. Itu lagu-lagu mereka pakai bahasa Arab yang mengarah kepada lagu Kristen. Nyampe ke Indonesia jadi lagu sholawatan itu. Jangan GM banget, GM jahil murakab banget, jangan gitu loh, bodoh double, jangan suka taklid. Makanya ngerti baju yang dibuat oleh desainer dunia yang diviralkan oleh sosial media, nggak harus kita langsung beli gitu loh. Karena yang dikhawatirkan nanti kita nih menjadi bagian dari mereka gitu. Ya. Dan sudah banyak sekali. Ya, bukan sih kita pengen tahu apa model-model dunia, bukan. Cuma ya ibu yang kreatif dengan penampilan harus tahu penampilan Islam itu seperti apa. Kuaklah, bacalah sahabiat, sejarah para sahabiat perempuan zaman Nabi itu. Kan terkenal banget Aisyah tuh paling pandai menggunakan pakaian. Ummu Salamah paling pandai menggelung rambutnya. Ya, Sauda paling pandai memasak makanan. Coba buka dari mereka. Ada standar Islam. Jangan sampai ibu disibukkan pengen suami melihat ibu kayak bintang film Hollywood gitu loh bu. Jangan tasabu bil kufar, jangan nyerupain orang kafir. Apalagi berprinsip bahwa kami ini perempuan, buat suami kami seperti pelacur di atas kasur. La ilaha illallah. Perempuan muslimah lebih mulia ketimbang bintang film Hollywood, lebih mulia ketimbang pelacur-pelacur dunia tersebut yang dibayar mahal, lebih mulia. Wanita-wanita muslimah udah nggak bisa dibayar dengan uang. Lelahnya dia melahirkan, lelahnya dia melayani suami, menjaga anak, menjaga rumahnya. Bukan nggak dibayar, memang nggak ada uang yang bisa membayar itu. Makanya sampai dimuliakan bahwa perempuan ini betul-betul menjadi waqarna fi buyutikunna, menjadi mulia dalam rumahnya. Jangan pengen merendahkan diri. Banyak hari gini perempuan-perempuan muslimah niru rambut orang-orang kafir, berpenampilan baju orang kafir, padahal keluar syar'i balik rumah kayak orang kafir. Ya gimana rumah mau dikatakan ada sakinahnya? Bukankah sakinah kata Nabi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasuna ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Diturunkan sakinah di rumah yang memang Quran ditegakkan, sunnah ditegakkan, bukan penampilan orang kafir. Akhirnya suami ibu yang nggak gaul ngelihat ibu yang gaul penampilan kayak gitu, dia akan mencari ada lagi gak di luar yang kayak begini gitu lah. Karena ini bini saya kagak matching sama rambutnya gitu lah. Ini rambutnya bule, bergelung, mukanya burem gitu lah. Ini pasti ada yang lucu. Dia cari googling dulu. Nah ini bagus nih. Mulai ngelihat yang nggak baik. Menginspirasi keinginan berbuat kemaksiatan. Jangan. Agama nggak menggiring kita untuk seperti itu. Maka dibilang man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang yang menyerupai satu kaum tergolong kaum tersebut. Kalau pengen dimuliakan, inna akramakum indallahi atqakum. Mendingan gonta-ganti warna mukena bu. Makin bagus wangi, suami datang masih bekas air wudhu, waalaikumsalam ya Allah bang, masya Allah. Apa pengen balik lagi keluar, masuk lagi pengen lihat gitu loh. Bener kagak sini kan gitu? Iya, wow masya Allah. Kalau lelaki baik ya lelaki yang benar ya, nggak menuntut lebih karena dia pengen istirahat di rumah bersama orang yang soleh soleha, anak-anak yang baik, istri yang soleha, gitu lah. Bukan masuk ke rumah yang aneh-anehan gitu loh. Ya karena kalau menguak tentang sorga bidadari, bajunya bidadari sorga itu nggak ada kayak bidadari lokal gitu loh. Lah kan aku bidadari begini, siluman ayam wareng kalau begitu mah ya.
Jangan sudah ya. Coba kuak sejarah tentang wanita muslimah yang dimuliakan itu seperti apa. Karena targetnya cuma 3. Al-Wadud, Al-Walud, Al-Aud. Al-Wadud penuh cinta welas asih. Buat perempuan kalau sudah nikah tertutup dunia, cuma wajah suami di hadapan dia. Al-Wadud, dia akan siapkan maklum karena dia baju untuknya. Al-Walud, ya suka anak dan dia memang senang punya anak. Syukur-syukur kalau dia punya anak. Kalau enggak pun memang senang sama ponakan, mungkin anak sambung, mungkin apa, senang aja. Dan yang terpenting apa? Kolaborasi keduanya. Al-Aud. Al-Aud ini yang dimana dia berbuat baik karena Allah, bukan karena manusia. Kalaupun dia sudah maksimal berbuat baik, orang nggak nyaman dengan kebaikan dia tidak flying victim tadi, nggak mencari kambing hitam. Ini kok belum dipel sih mah? Aduh, si mbak nih disuruh tadi. Bukan begitu bahasanya. Bukan begitu bahasanya. Memang mbak digaji sama bapak, nggak ada urusan. Bapak nanya ke ibu, kan tahu bapak mau datang, kenapa nggak checklist semuanya? Udah tahu punya suami teliti, ya berulang lagi, wah nggak bakal nyaman, wallahi nggak bakal nyaman suami bu. Kalau suami sudah nggak nyaman ya sudah, bimaka sabat aidikum, ulah tangan sendiri. Tuh itu yang sering terjadi. Ya lupa bahwa simple sebenarnya menjadi penyempurna sesuatu yang kurang, itu saja sih ukurannya. Ya nggak perlu lemari rapi kok, yang penting dalamnya tersusun. Nggak perlu rak sepatu yang bagus mewah, yang penting sepatu rapi. Nggak perlu rumah mewah, yang penting nggak bawa tapi nyaman dimasukin. Itu agama seperti itu. Agama nggak tuntut, agama ini kan ajakan kosdu, sederhana. Kadang-kadang kita bangga baju yang dibelikan lebaran tahun lalu masih dipakai dengan kondisi yang bagus, sehingga kita kepikiran, duh kesian juga kalau kita nggak beliin yang baru nih. Ada ide begitu. Ya, tapi kalau kita lihat yang baru aja ditelantarin, baru dibeliin, dipakai sekali, kita lihat ngembrek di pojokan, kadang digantungan hanger belakang pintu. Ya Allah, yang begini nih nggak bikin nyaman. Ya, di depan mata dipakai cuma sekali, pura-pura doang, itu digantung. Ya, apalagi hari gini kan gampang sekali mengabadikan apa yang kita lihat. Foto aja cetret ada tanggalnya. Sampai minggu depan nggak bergerak gitu. Tapi kalau ngomong sama suami, aku sih heran abang nggak bisa betah di rumah. Iya bakal betah. Kondisinya nggak nyaman, dia banting tulang untuk kamu nggak bisa membuat dia bahagia. Nggak usah membelikan sesuatu buat suami, yang dibelikan dijaga aja deh. Wanita muslimah seperti itu gitu loh. Sehingga nggak jadi orang yang nggak pede. Pede aja, memang udah apa adanya. Kan dari awal menikah ibu kan memang apa adanya. Kenapa berlebihan sampai pengen ke salon mulu, ini mulu? Kenal sama ibu belum kenal salon. Harusnya kan inget itu gitu ya. Pede aja bu, pede aja. Anak ada ke depan ayah kok kayak nggak biasa-biasa aja. Emang dulu ayah kenal aku begini. Kalau lebih nanti ada masalah lagi gitulah. Adaan, udahlah. Dia juga tahu kok aku terkenal dengan pandai bikin kopi, bikin ini, bikin itu. Cukup nggak nuntut lebih. Oh itu klasik banget, jadi sesuatu yang memang legend lah kalau bahasa orang, sesuatu yang nggak mungkin bisa hilang dari benak kita karena pernah yang kita suka seperti itu gitu ya. Jadi silakan perhatikan, jasmani diperbolehkan, ya, silakan, nggak disalahkan. Bahkan Allah juga pengen kita mengkonsumsi makanan untuk menyempurnakan fisik kita gitu ya. Oke, taib ya. Nah wanita muslimah poinnya menyadari bahwa penjagaan kondisi fisiknya, semangatnya dalam beraktivitas secara fisik dan kesehatan secara umum termasuk perkara yang dianjurkan dan disukai oleh Islam. Jadi tapi nggak perlu pengen sehat ngambek pengen beliin sepeda merek ini merek itulah yang mahal gitu ya. Nggak juga sih, zaman dulu juga perempuan pada sehat nggak naik sepeda kan gitu ya. Nggak harus naik sepeda juga ya, kalau suami memang bisa beli ini alhamdulillah, tapi tolong naik sepeda yang syar'i. Jangan pakai baju sampai ketat banget kayak mau berenang ya, jangan. Pengen sehat dengan cara yang haram mana mungkin, Allah bakal mungkin. Sama seperti bapak pengen sehat olahraga, apa nggak sholat zuhur berjamaah, apa nggak sholat berjamaah di masjid karena sibuk dengan olahraga sepeda dan lain, atau main badminton sampai malam.
gara-gara main badminton pengen sehat malam hari katanya, akhirnya subuhnya berantakan. Nggak akan pernah ada kesehatan dengan cara yang seperti itu. Ya, jangan suka ngelobi Tuhan dengan sesuatu yang salah. Tuhan baik, cuma nerima yang paham ya. Jadi di atas koridor dah. Kalau di atas koridornya nanti penampilan, baik itu pakaian yang kita pakai atau fisik yang kita jaga, menimbulkan apa? Pede aja. Ya. Silakan yang mau ditanyakan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Biasanya nanyain, bacain. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz, afwan izin tanya Ustadz. Apa penyebab kalau tidur sering rep-repan atau ketindihan, dan apa solusinya Ustadz? Karena ini sering sekali dan sudah berlangsung lama, kurang lebih 2 tahun. Padahal setiap mau tidur selalu wudhu, zikir berlebihan ya. Udah nimbang sebelum tidur. Orang kalau overload pasti rep-repan tidur. Keberapa napas susah. Atau mungkin wallahu alam bisawab, model kasur yang kita pakai kadang-kadang suka nggak nyaman bentuknya. Diperhatiin karena ada hukum sebab akibat secara ilmiah. Jangan diidentikan sama perdukunan. Takutnya ada yang mau ini saat pelet saya, pelet. Lo kata lele dikasih pelet. Ya itu kesehatan sih sebenarnya. Nanyanya jangan ke ustadz, ke dokter harusnya itu ya. Saran saya sih sebenarnya kalau dia bilang dia udah wudhu, udah zikir ya, atau mungkin zikirnya belum syar'i, wallahu alam. Mulailah tidur dari miring ke kanan dulu, meletakkan tangan di antara pipi, ya. Dibikin nyaman. Kasur apa bantal nggak nyaman dibikin nyaman. Kalau sudah nyaman sudah sambil berdoa sambil tidur, insya Allah baik. Kalau masih juga tadi baru kita lihat kalau kita keberatan badannya berlebihan, berarti ada masalah dengan kesehatan atau bentuk kasur ya. Wallahu alam bishawab ya. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Suami saya masih bekerja di bank dan insya Allah ingin berhijrah. Apabila ingin pindah kerja ke bagian IT vendor yang ada juga klien bank, apakah itu sudah usaha menghindari riba? Iya. Paling enggak dia sudah enggak di tempat riba dulu. Ya. Nanti pelan-pelan dia bisa mengkhususkan untuk menghindari vendor-vendor dari bank konvensional. Kalau saran saya sih sebenarnya kalau memang talentnya diperbankan, notulen dan lain-lain, jangan keluar dari bidangnya. Ya. Tinggal disyariahin aja. Tadinya bank konvensional pindah ke bank syariah, gitu ya. Karena agama ini nggak merubah, cuma mewarnai. Silakan Anda tetap kerja di situ, cuman syariah, syar'i lah bahasanya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya kalau kita minta dan mendoakan sama Allah untuk orang yang telah menzolimi kita, supaya orang itu mendapatkan balasan dari Allah sesuai dengan perbuatannya? Apa diperbolehkan karena luka itu membekas seumur hidup saya, Ustaz? Boleh, kagak apa-apa ya, nggak ada masalah. Para nabi juga mendoakan orang-orang kafir kayak begitu ya, kalau udah keterlaluan. Tapi kalau memang kita mendoakan yang baik jauh lebih mulia. Kalau ada orang memang nggak baik, ya doakanlah semoga Allah jadikan dia orang baik gitu loh ya. Kalau seandainya orang udah nggak baik kita doain nggak baik, mana mungkin tenang hidup kita dengan orang yang nggak baik. Nah,
Atau mungkin lihat kenapa dia nggak baik, kenapa dia berbuat zolim terus gitu ya. Tapi hukum asalnya boleh, kisos saja boleh kok. Ya, tangan dibayar tangan, ya, mata dibayar mata, gigi dibayar, boleh, dalam Islam nggak ada masalah ya. Walakum fil kisosi hayatun ya ulil albab. Dalam kisos ada kehidupan, boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau memaafkan jauh lebih baik. Assalamualaikum. Bagaimana cara menghadapi orang tua yang sangat keras kepala? Ya diempukin kepalanya. Dan apakah ada orang tua tidak berdosa? Apakah ada orang tua tidak berdosa terhadap anak sedangkan anaknya sudah memberitahu bahwa cara demikian salah? Ya Allah, kalau sama orang tua mah tinggal cara ngomong. Jangan dipukul rata dengan orang lain. Orang tua ini pengkhususan. Istilahnya salahnya orang tua, benernya anak. Kita udah nggak bisa balas jasa. Allah aja hanya mengatakan apa? Wa ilayyal masir. Ketika Allah mengatakan hamalatu ummu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amain aniskurli wali walidayka ilayyal masir. Ya, ibumu mengandung kamu, ibumu melahirkan kamu, menyusui kamu, kata Allah ya. Bersyukurlah kepadaku. Jangan lihat adat jelek ibumu. Karena dia terbentuk dengan keadaan, mungkin suaminya zolim, berat ngerawat anak, terbentuklah, manusia kan adaptasi, ya. Akhirnya ibu jadi begitu, di lingkungan yang miskin, anak banyak, jadi emosian aja hawanya gitu ya. Udah kata Allah jangan pedulikan, bersyukurlah padaku daripada orang tuaku, pada orang tuamu. Artinya tugas kita cuma berbakti, bukan menjadi hakim buat orang tua kita. Tapi dia mertua, Ustaz, apalagi mertua, apaan di situ seneng sama anaknya. Dibagi cucu lagi kan. Coba jangan banding-bandingkan baktimu sama suamimu tuh baktimu sama orang tuamu. Masya Allah ya. Jadi udahlah, kalau orang tua keras kepala, cari penyebabnya. Karena dia pasti punya sebab kenapa dia keras. Ya kalaupun keras ya sudah, doakan, maklumi. Jangan dihakimi. Karena terlalu banyak kebaikan yang kita nggak bisa bayar dari diri mereka gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Ustadz, saya dan suami sedang berproses hijrah, baru mengenal dan belajar kaidah-kaidah sunnah. Namun ada sesuatu yang mengganjal Ustadz. Suami saya di kantornya masih melakukan kebiasaan campur baur muda akrab antara akhwat dan ikhwan. Terlebih dalam acara meeting kantor keluar kota, ada acara karaoke, barang hiburan dan game seirat. Bagaimana menurut Ustadz langkah terbaik untuk suami dan rumah tangga kami? Ustadz punya lagi cemburu nih ya. Pepet bu, ya. Ya artinya solusi lainnya ya pepet aja bu, kalau dia mau dipepet ya. Kalau enggak bu, ya sering diobrolin lah. Takutlah kepada Allah pak. Ya. Banyak kegiatan kantor kamu ini yang enggak baik sebenarnya. Kalau saran aku sih buat bagus ya bahtera rumah tangga kita ini, cari solusi lah. Kalau udah ketemu yang lebih baik tinggalin. Ya karena peluang dosa gede banget. Ikhtilat, karaoke bareng, ya laki perempuan nyampur, wah keluar kota, ada muskilahnya. Ya saya kawin bukan dengan malaikat, dengan manusia, bohong kalau nggak kegoda, betul. Jadi diomongin, kalau dia bilang ya saya memang belum sanggup, makanya tolong dong kalau aku pergi ikut, yes gitu ya. Kena dah dia ya. Kalaupun tidak ya alokasikan, karena memang dia masuk dalam sebuah sistem perusahaan yang dia nggak bisa hindari. Ya, sekarang sudah hijrah. Saran saya sih untuk darul mafasid, mencegah keburukan terjadi. Ustadz, afwan definisi istri yang soleh untuk suami yang istri yang soleha untuk suami yang soleh. Namun suka ada salah satu sudah soleh atau soleha, namun ujiannya pasangannya tersebut bagaimana Ustadz? Ya memang kalau hidup ini sih pasti ujian. Hidup ini ujian. Gak ada hidup ini yang bukan ujian gitu loh ya. Hidup ini ujian. Ya seberapa soleh sih suami ibu, tetap aja kalah sama solehnya Nabi Nuh. Diuji Nabi Nuh sama bini yang gak solehah. Betul? Syukran ya. Diuji dengan istri yang gak solehah. Begitu pula sebaliknya. Seberapa soleha sih ibu ya, sama Asia solehan mana?
tapi diuji dengan Fir'aun, betul? Hidup ini ujian. Hidup ini ujian. Ya. Jadi jangan berpikir kalau kita nikah dengan orang yang menurut kita ini mengurangi ujian, nggak ada ujian. Ya ada ujian tetap. Ibu pegel nikah sama laki-laki yang mungkin kurang agama, pegel masalah ibadah dia susah, betul? Satu saat ibu juga ngayal pengen nikah sama orang yang ngerti agama. Jangan bilang ibu nggak bakal pegel, tetap pegel bu. Cuman versi lain pegelnya. Ya, ketika dia sudah pandai agama, ibu suruh ngaji. Ketika dia udah pandai ngaji, dia kan bukan anak pesantren yang belajar agamanya lama. Akhirnya terkesan kayak orang gigit cabai pedes, langsung galak aja. Ibu yang pegel, ibu yang nyuruh dia ngaji udah bisa galak sekarang. Hari ibu ngambil napas. Mendingan dia yang dulu juga ya gitu. Karena hidup ini ujian, hidup ini ujian. Nah kita ini jangan terwarnai dengan ujian gitu loh. Orang yang paham diri nggak mungkin terwarnai dengan ujian. Ya ustadz diuji, ustazah diuji, semua orang diuji, tapi nggak ngefek gitu loh. Tetap qul rabbiyallah tsumastaqim. Katakan Tuhanku Allah istiqomah. Jangan kalau pulang ke rumah suami marah, istri ngambek, kita besok nggak mau lagi berdakwah. Jangan, jalan terus. Ini bahtera nggak bisa berhenti, udah mana ada perahu berhenti di tengah laut. Yang nggak sanggup suruh nyebur, perahu jalan terus gitu lah. Prinsip tuh qul rabbiyallah tsumastaqim. Kalau dibilang ada keributan-keributan, jangan kata kita. Rumah tangga Rasul juga ada keributan. Sampai Hafsah dicerain sama Nabi. Sampai Aisyah nampar piringnya Saudah, emang bukan ribut tuh? Ibu kan nggak pernah nampar, betul? Cuma membanting, betul ya? Hampir mirip, hampir mirip. Ya, jadi suka ada yang curhat, Ustaz, ya Allah Ustaz, saya ini gimana ya? Bini ngambek mulu Ustaz, ya Allah. Ya, kayaknya berat banget. Apa ada cara-cara? Udah jalanin aja. Kalau bini ngambek, saya orang laki nanya, kalau bini ngambek mah dari zaman Nabi juga pada ngambek emang kerjaannya. Sanggup terusin enggak, ganti aja, susah amat sih ya. Hidup entengin aja. Iya, entengin aja. Ya syukur-syukur dia bisa berubah. Kalau enggak ngapain dipegangin? Hidup tiap hari berantem lah, goyang kapal laut ini, kapal bahtera rumah tangga. Ya udah pergi dikasih PR, pulang dikasih PR, mati muda tuh laki, betul. Mau ngapain? Digampangin aja, berarti ini air sama minyak nggak ketemu. Nggak ada air sama minyak ketemu, betul? Nggak ketemu. Panik kuah mie ketemu tuh ya, digodok ya. Terus dipanasin terus gitu loh. Ya saya sih bawa simpel aja gitu ya. Artinya kalau memang sudah nggak ketemu, belajar benci dan cinta karena Allah. Sudah, ini kita udah sering ribut, mau ngapain kalau begini? Akhirnya pencitraan ke anak nggak bagus, mau tobat nggak? Mau minta ampun sama Allah nggak? Kalau nggak ada perubahan, sudah bismillah, ini yang terbaik sudah. Karena kembangnya Allah kasih gitu. Dan ingat, nikah ibadah, cerai juga ibadah. Jangan dipandang buruk ya, karena orang memandang kadang-kadang cerai itu hina, salah. Ya. Kalau memang menikah menimbulkan penyebab terbukanya pintu neraka, solusinya berpisah. Ya, asal berilmu dalam perpisahan ya, bukan malah nanti nge-brainwash anak. Karena banyak orang bercerai jadi nggak baik. Apa tuh? Anak dekat sama mamanya berbisik, no, jangan ke baba lu no, PA banget tuh. Kalau lagi ke bapaknya, lu digedein sama malampir, jangan jadi gerandong, kata gitu. Jadi nge-brainwash, akhirnya perceraian nyiptain anak durhaka, haram. Gak boleh ya. Nikah memperbanyak umat, bercerai juga memperbanyak umat. Tujuannya itu. Ayo, kalau memang nikah masing-masing bawa anak ya, jadi anak jadi baik, agama bagus, terusin. Atau punya anak yang soleh-soleh, terusin. Tapi kalau nggak bagus, berpisah lebih baik. Karena yang dikhawatirkan umur kita ini nggak tahu sampai kapan. Kalau di tengah keributan selalu, manfaatnya apa? Gitulah ya. Pandai-pandailah untuk mengikat diri dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Assalamualaikum Ustadz, izin tanya. Untuk mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Allah itu bukan karena kebetulan, tapi karena orang pilihan. Bagaimana cara agar menggapai bisa jadi orang pilihan tersebut Ustadz? Banyaklah. Menjadi umat Muhammad yang mengikuti sunnahnya, berteman dengan orang baik,
menjadi orang yang betul-betul tidak suka minta diruqyah ya. Dan banyak hal nantinya banyak penyebab memberikan syafaat ya, bisa dipelajari tentunya itu. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya mana yang didahulukan? Datang ke kajian untuk belajar ilmu agama atau belajar tahsin? Saya sudah bisa bacanya, niat ingin ikut tahsin, tapi kendala di waktu. Bagaimana Ustadz? Ya lihat urgensinya aja sih ya. Kalau memang masih bisa di save ini kajian, bentrok dengan tahsin, tahsin aja, nanti tinggal lihat rekaman gitu ya. Jadi sambil mendayung 2-3 pulau lah ya. Kecuali kalau memang jarang-jarang nih kegiatan kajian lebih utama. Tahsin juga bisa online kok sekarang ya. Jangan dipersulit. Pokoknya agama berawal dari sebuah kemudahan. Jangan dipersulit. Surat ini panjang banget ini. Izin tanya Ustadz, ini mah mending kemarin kepada yang terhormat Ustadz, begitu tuh. Ini kagak nih. Apa Ustadz di luar tema, udah panjang, di luar tema lebih panjang. Bagaimana cara memaafkan teman yang telah berselingkuh dengan suami saya? Bahkan teman saya ini tidak niat minta maaf, dan teman saya ini sudah bersuami dan suaminya tidak tahu istrinya berselingkuh. Ya ini mah bukan masalah maaf nggak maafin, ini mah negor harusnya ya. Dosa nggak boleh. Waktu ketahuan selingkuh sama suami saya dan ketahuan dari saya, alasan dia chat dengan suami saya adalah bahwa suami saya ingin sedekah Jumat. Wah, dengan membeli frozen food via teman saya, tapi Allah buka semua kebohongan dengan bukti chat mereka, di mana ada chat mesra dan foto-foto yang tidak layak. Bolehkah saya Ustaz sampaikan ke suami saya tentang teman saya ini? Ya bolehlah, tegur lah, kesian, cegah kemaksiatan. Pak, ini apa-apaan kayak begini? Ya nggak boleh, ini maksiat, nggak diperbolehkan. Kalau emang mau nikah, silakan nikah dengan yang baik, bukan dengan yang nggak baik. Dalam Islam ada syariat poligami, tapi nggak merusak ibadah. Nikah ibadah, poligami ibadah. Ibadah tidak boleh merusak ibadah. Dan syariat dalam agama kita ini, menikahlah dengan yang lebih baik atau dengan sama agamanya, bukan dengan yang rusak. Ini kamu nggak boleh kayak gini. Ini maksiat, bertobatlah kamu. Ya, minta ampun sama Allah. Atau kalau memang dia ngeyel nggak menerima saran tersebut, ya ibu ambil sikap, nggak baik sudah. Bahaya ke depan. Ini makan sepiring kalau sudah kayak begini, betul? Ya. Makanya ya, atau mungkin cari sebab apa sih yang membuat suami bisa tertarik gitu lah. Karena ada hukum sebab akibat. Ada hukum sebab akibat ya. Itu sebab yang dihilangkan supaya nggak ada akibat gitu lah ya. Wallahu alam bishawab. Udah, semoga Allah jaga rumah tangga kita semua insyaallah ya. Makanya Bu, yang pede Bu, jangan lebih-lebih ya gitu ya. Dandan yang biasa aja dah ya, jangan apa ya jadi diri kita apa adanya. Allah akan muliakan kita insyaallah ya. Itu aja yang bisa disampaikan. Minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan milik Allah. Jaga ukhuwah di antara kita ya, jangan lelah, terus berdoa yang terbaik insyaallah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.